Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kamu mendapatkan liontin itu? Tanya Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Lord Chu Feng, liontin giok ini adalah harta karun perlindungan klan Blood Qilin kami. Ini dilaporkan dari era kuno, kata kepala klan Blood Qilins. Omong kosong, katakan yang sebenarnya, teriak Chu Feng dengan marah. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa liontin batu giok merah itu jelas bukan harta perlindungan klan Blood Qilin. Tuan Chu Feng, aku benar-benar tidak membohongimu. Ketua klan Blood Qilins berkata dengan tegas. Namun anehnya, tatapannya ragu-ragu. Tiba-tiba saja Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan tamparan keras mendarat di wajah kepala klan darah Qilin. Pada saat itu, orang-orang yang hadir semua menghirup udara dingin. Alasan untuk itu adalah, karena setelah tamparan itu mendarat, wajah ketua klan darah Qilin terpelintir. Ada memar yang sangat besar, dan banyak sekali darah keluar dari lubang hidung, telinga, dan juga sudut mulutnya. Bahkan ada gumpalan darah di matanya. Dari situ orang bisa tahu, seberapa kuat tamparan Chu Feng. Yang paling penting adalah, kepala klan Blood Qilins Desen seorang kaisar marsial, sebenarnya tidak mampu menghindari tamparan Chu Feng. Dari situ orang sekali lagi mengalami kekuatan absolut Chu Feng. Namun demikian, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng sama sekali tidak menggunakan kekuatan di balik tamparannya. Jika Chu Feng menempatkan kekuatan di balik tamparannya, kepala klan Blood Qilin sudah pasti akan mati. Bahkan darahnya akan menguap di tempat. Lalu bagaimana mungkin dia masih bisa berlutut di depannya? Bicaralah yang sebenarnya, teriak Chu Feng. Itu adalah sesuatu yang aku dapatkan di lautan darah abadi beberapa tahun yang lalu, jawab kepala klan. Pada saat itu, kepala klan Blood Qilins tidak lagi berani berbohong. Kamu semua telah mengandalkan liontin batu giok itu untuk meningkatkan kultivasimu kan? Tanya Chu Feng. Iya, kami mengandalkan liontin batu giok ini. Kepala klan Blood Qilins mengangguk. Mendengar kata-kata itu, Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya pun menemukan alasan mengapa perlombaan Qilin darah mampu meningkatkan kekuatan mereka begitu cepat dalam periode waktu yang singkat. Meskipun mereka tahu bahwa Blood Qilins pasti memiliki harta yang membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka, tapi mereka tidak mengira itu adalah liontin sederhana. Itu memang milik Little Fishy, ucap Chu Feng sambil berjalan maju dan mengambil liontin itu. Bas-bas. Namun tepat pada saat itu, mata Chu Feng tiba-tiba menyusut. Dia merasakan niat membunuh yang kuat yang dipancarkan dari kepala klan Blood Qilins. Saat dia melihat ke arah kepala klan Blood Qilins, dia dapat dengan jelas melihat bahwa kepala klan Blood Qilins sedang menatapnya dengan tatapan pembunuh. Selanjutnya, ia mengungkapkan senyum keberhasilan. Selanjutnya, belati muncul di tangan kepala klan darah Qilin. Belati itu adalah persenjataan kerajaan. Dan pada saat itu, belati tersebut diarahkan pada dantian Chu Feng. Bajingan, Chu Feng, hati-hati. Huang Fu Haoiwei yang memperhatikannya, dia buru-buru berteriak untuk memperingatkan Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng hanya tersenyum dingin. Dia tidak repot-repot menghindari royal armament yang masuk yang ditujukan pada dantiannya. Dentang. Akhirnya, persenjataan kerajaan itu bersentuhan dengan tubuh Chu Feng. Namun anehnya, itu mengeluarkan suara seolah-olah telah bertabrakan dengan logam, dan bahkan tidak mampu menembus pakaian Chu Feng, dan seolah-olah itu telah diblokir oleh kekuatan yang kuat. Sialan. Pada saat itu, kepala klan Blood Qilins yang telah mempertaruhkan segalanya pada serangan mendadak itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya. Dia mulai mengumpulkan kekuatan bela dirinya, dan terus menuangkannya ke belati royal armamentnya. Dia bertekad untuk membunuh Chu Feng. Jepret. Namun sayangnya, setelah menuangkan semua kekuatannya ke belati, belati itu benar-benar patah menjadi dua. Namun demikian, Chu Feng masih benar-benar tidak celaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru kepala klan.
Pada saat itu, kepala klan Blood Killings benar-benar terpana. Dia tahu bahwa pasti ada perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan Chu Feng. Namun demikian, dia tidak berharap perbedaan itu akan begitu besar. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan serangan menyelinap ke arah Chu Feng. Namun demikian, dia tidak bisa melukai Chu Feng sedikit pun. Anjing bodoh sialan. Kamu benar-benar tidak bisa selamat, ucap Chu Feng. Pada saat itu, cahaya dingin melintas di mata Chu Feng. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, langit dan bumi menjadi gelap. Pada saat itu, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dengan gelombang lengan Chu Feng, tubuh kepala klan Blood Killings mulai membelah diri. Dia pertama-tama berubah menjadi tumpukan darah, dan kemudian tumpukan darah itu langsung berubah menjadi uap. Dia menguap ke udara tipis. Oh surga, apakah aku salah melihat sesuatu? Seru Hao Yue. Pada saat itu, Huang Fu, Hao Yue dan yang lainnya dibuat tercengang. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua jelas melihat apa yang terjadi sebelumnya. Kepala klan Blood Killings telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi telah gagal bahkan melukai Chu Feng sedikit pun. Lalu kemudian Chu Feng dengan gelombang lengan bajunya, dia benar-benar memusnahkan kepala klan darah Killings, dan bahkan tidak meninggalkan setetes darah pun. Yang paling penting adalah, mereka semua merasakan aura yang sangat menakutkan saat Chu Feng melepaskan serangannya. Aura itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tuanku, tolong luangkan hidup kami, tolong luangkan hidup kami. Melihat bahwa kepala klan mereka telah dibantai dengan gelombang lengan Chu Feng, anggota Blood Killings yang lainnya mulai ketakutan. Satu demi satu, mereka mulai terus bersujud dan memohon maaf kepada Chu Feng. Jika mereka memohon maaf kepada Chu Feng sebelumnya karena mereka diperintahkan untuk melakukannya oleh ketua klan mereka, maka sekarang mereka melakukannya dari lubuk hati mereka sekarang. Tidak ada dosa memiliki kekuatan. Kamu semua bisa mengatur kekuatan kamu sendiri. Namun kamu semua bersikeras membunuh orang lain untuk merebut wilayah mereka. Dari situ dapat dilihat bahwa kodrat kamu jahat dan tanpa ampun. Faktanya bahwa kamu semua memiliki hati dan ambisi yang keji, itu hanyalah salah satu dari kejahatan kamu. Selanjutnya, ketua klanmu sudah terbunuh. Namun tidak hanya kalian semua tidak memiliki niat untuk membalasnya, kamu malah mulai berlutut dan memohon pengampunan. Dari situ dapat dilihat bahwa, kamu tidak setia atau berbakti. Itu adalah kejahatan kedua kamu. Dengan hanya dua kejahatan ini, aku benar-benar tidak akan mengampuni kamu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia melambaikan lengan bajunya lagi. Dengan gelombang itu, baik langit maupun bumi tidak menjadi gelap. Tidak ada jejak angin sedikit pun di atas laut, dan anehnya itu sangat tenang. Namun demikian, Blood Killings semuanya dimusnahkan dalam sekejap. Bahkan jenazah mereka tidak tertinggal. Melihat pemandangan itu, orang-orang yang hadir hanya bisa menghirup udara dingin. Mereka semua takut dengan kemampuan Chu Feng. Akhirnya, Qiu Shui Fuyan tidak dapat menahan diri. Dia melangkah maju dan bertanya, Chu Feng, apa tingkat kultivasi kamu sekarang? Tanya Fuyan. Kakak Fuyan, sejujurnya saja, aku seorang kaisar marsial peringkat 4. Chu Feng berbicara dengan jujur. Kamu seorang kaisar marsial peringkat 4, wah, kamu benar-benar luar biasa. Karena kamu seorang kaisar marsial peringkat 4, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu bukan tandingan Huang Fu Hao Yue, ketika kami bertanya siapa di antara kalian berdua yang lebih kuat? Seseorang bertanya dengan cara yang sangat membingungkan. Pada saat itu, Chu Feng tersenyum, setelah tersenyum, dia kemudian berkata, bukan hanya senior Huang Fu Hao Yue yang aku tidak cocok. Aku juga tidak cocok untuk semua senior yang ada di sini. Terlepas dari kultivasi apa yang aku miliki, terlepas dari seberapa kuat aku sekarang, dalam hati aku masih seorang junior di depan kamu semua. Karena itulah, bagaimana mungkin aku bisa membandingkan dengan kamu semua? Oh, jadi begitu. Akhirnya, orang banyak mengerti maksud Chu Feng. Pada saat itu, mereka menjadi lebih bahagia. Huang Fu Hao Yue berjalan menuju Chu Feng dan bertanya,
Chu Feng, setelah memasuki jalan surgawi, apakah kamu berhasil bertemu ayahmu? Tanya Hao Yue. Tidak, aku belum bertemu dengannya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Mengapa? Mungkinkah kamu tidak menemukan lokasinya? Tanya Huang Fu Hao Yue. Iya, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Huang Fu Hao Yue tahu bahwa Chu Feng pasti memiliki masalah tersembunyi yang sulit dia sebutkan. Dengan demikian, dia tidak lagi terus berlama-lama pada topik ini. Namun selain itu, ada pertanyaan lain di hati Huang Fu Hao Yue. Jadi, dia pun bertanya, Chu Feng, secara logis, karena aku telah menerobos dari ranah Raja Bela Diri, aku seharusnya memasuki ranah Kaisar Bela Diri. Kenapa aku terus merasa ada yang salah? Tanya Hao Yue. Senior, ranah kultivasi yang kamu masukkan bukanlah ranah Martial Emperor. Alih-alih, itu adalah ranah setengah Martial Kaisar, jawab Chu Feng. Awalnya, Chu Feng tidak ingin menyebutkan itu. Namun karena Huang Fu Hao Yue bertanya tentang hal itu, Chu Feng secara alami harus memberitahunya tentang hal itu. Lagi pula, dia tidak bisa menolak untuk memberitahu Huang Fu Hao Yue, dan membuatnya bingung selama sisa hidupnya. Ranah setengah Martial Kaisar, mendengar kata-kata itu, yang lain semua terkejut. Namun demikian, Huang Fu Hao Yue tampak lega, tampaknya dia memang sudah mengantisipasi hal itu. Senior, setelah ranah kerajaan Martial King adalah ranah Half Martial Emperor. Half Martial Emperor juga mampu menggunakan kekuatan bela diri tingkat Kaisar. Namun sayangnya, kekuatan bela diri tingkat Kaisar yang mereka dapat gunakan tidaklah murni. Hanya setelah menembus puncak Half Martial Emperor, barulah seseorang akan menjadi Martial Emperor yang sebenarnya, dan dapat menggunakan kekuatan bela diri tingkat Kaisar yang sebenarnya, ucap Chu Feng menjelaskan secara rinci. Oh, jadi begitu. Tidak heran aku terus merasa ada yang tidak beres. Teman kecil Chu Feng, terima kasih telah memberitahu aku tentang hal itu, ucal Huang Fu Hao Yue sambil tersenyum. Alasan untuk itu adalah karena keraguan dalam benaknya diselesaikan oleh Chu Feng. Setelah mendapatkan pengetahuan baru, orang banyak juga mengangguk. Pada saat itu, mereka semua merasa seolah-olah telah mencapai pencerahan cepat, dan merasa bahwa mereka masih hanya melihat langit dari dasar sumur. Tiba-tiba saja, Qiu Shui Fuyan bertanya dengan ekspresi serius. Chu Feng, dalam hal ini, kultivasi kamu telah meningkat lebih dari selusin level dibandingkan sebelumnya. Tanya Fuyan. Betul, Chu Feng adalah Kaisar Martial peringkat 4, dan bukan setengah Kaisar Martial peringkat 4, balas Chu Feng. Oh surga, kecepatan kemajuanmu agak terlalu cepat, seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qiu Shui Fuyan, yang lain juga mulai bereaksi. Meskipun orang-orang di sini semua sangat dekat dengan Chu Feng, tapi mereka semua memandang Chu Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster sekarang. Dalam beberapa tahun Chu Feng telah pergi, mereka semua telah mencapai kemajuan dalam kultivasi mereka. Namun sayangnya, hanya sebagian dari mereka yang berhasil mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Untuk sisanya, mereka hanya berhasil memperoleh sedikit kemajuan. Namun demikian, Chu Feng berhasil mencapai gelar seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Kecepatan pertumbuhannya menyebabkan mereka sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena hasil ini adalah sesuatu yang melampaui harapan mereka dengan sangat besar. Pada saat itu, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi bangga. Mereka semua merasa bangga dengan Chu Feng. Tentu saja, mereka masih tidak tahu tentang status Chu Feng saat ini di Tanah Suci Martialism. Jika mereka tahu bahwa Chu Feng adalah karakter besar di Tanah Suci Martialism, ekspresi kebanggaan mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan orang banyak lagi. Dia menjadi tahu bahwa ras kilin darah memang hanya berkuasa dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun yang lalu, mereka hanyalah ras binatang buas kecil yang tidak dikenal dan tidak tersohor. Dengan demikian, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa Liontin Giok itu seharusnya menjadi milik Little Fishy. Hanya saja, Chu Feng tidak berharap Liontin kecil Fishy ini memiliki kekuatan besar.
Itu hampir menyebabkan ras binatang buas yang biasa-biasa saja, itu bisa menjadi penguasa wilayah Laut Timur. Little Fishy, oh Little Fishy, kamu seharusnya dari dunia luar juga kan, gumam Chu Feng. Orang yang telah membuat kesan paling dalam pada Chu Feng di wilayah Laut Timur, itu adalah gadis kecil yang akan bermain-main di dalam air. Namanya adalah Little Fishy. Little Fishy telah mengungkapkan kemampuan ajaibnya saat itu. Kemudian, Little Fishy pergi, dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat lain untuk bermain. Setelah itu, Chu Feng belum pernah melihatnya lagi. Awalnya, Chu Feng menganggap Little Fishy sebagai keberadaan yang memiliki semacam kekuatan khusus. Dia juga berpikir bahwa itu mungkin kala dia adalah keanehan alami. Namun seiring berjalannya waktu, Chu Feng merasa semakin tidak pasti, maka semakin dia memikirkan Little Fishy. Dia terus merasa bahwa Little Fishy tidak mungkin ada dari wilayah Laut Timur. Alasan untuk itu adalah, karena kemampuan ajaibnya adalah sesuatu yang akan sangat langka bahkan di tanah suci bela diri. Setelah melihat liontin itu, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa Little Fishy kemungkinannya memiliki asal yang luar biasa. Mungkin saja bahwa Little Fishy berasal dari dunia luar. Ketika dia pergi, dia tidak hanya meninggalkan lautan darah abadi. Sebagai gantinya, dia telah meninggalkan wilayah Laut Timur, dan meninggalkan dunia ini. Jika memang takdir, aku berharap bahwa kita akan dapat bertemu lagi, gumam Chu Feng. Pada akhirnya, Chu Feng menempatkan liontin batu giok di kosmos saknya. Meskipun liontin itu sangat kuat, tapi itu hanya efektif untuk binatang buas. Dengan demikian, itu tidak akan berpengaruh jika diberikan kepada Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya. Selanjutnya, itu adalah milik Little Fishy. Chu Feng merasa bahwa Little Fishy tidak akan meninggalkan liontin di lautan darah abadi tanpa alasan begitu saja. Sangat mungkin bahwa dia mungkin kehilangan itu karena kecelakaan. Dengan demikian, Chu Feng bertekad untuk menyimpannya, sehingga dia bisa mengembalikannya ke Little Fishy jika dia bertemu dengannya lagi di masa depan. Bahkan jika dia tidak pernah bertemu dengannya lagi, dia bisa menyimpan liontin itu sebagai kenang-kenangan. Pada saat yang sama Chu Feng meletakkan liontin giok merah, dia meletakkan tangannya di lehernya. Di lehernya ada kalung tali rami. Jika dia menarik talinya, sebuah batu hitam kecil akan ditarik dari dadanya. Tidak ada yang luar biasa tentang batu kecil atau tali rami itu, dan mereka biasa-biasa saja. Namun demikian, kalung itu adalah sesuatu yang Little Fishy telah berikan kepada Chu Feng sebagai hadiah. Selanjutnya, dia membuat kalung itu secara pribadi. Dengan demikian, Chu Feng sangat menghargainya. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan Huang Fu Haoiwei dan yang lainnya untuk sedikit lebih lama. Namun sayangnya, itu benar-benar obrolan yang sangat singkat. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak lupa bahwa tanah suci martialisme masih dalam krisis yang mendalam. Dengan demikian, ia segera meninggalkan wilayah Laut Timur dan melanjutkan menuju benua 9 provinsi. Saat itu, Chu Feng perlu lama untuk melakukan perjalanan dari 9 provinsi benua ke wilayah Laut Timur. Namun dengan kultivasi Chu Feng saat ini, jarak antara wilayah Laut Timur dan benua provinsi tidak dapat dianggap jauh baginya. Setelah bepergian selama beberapa waktu, Chu Feng tiba di lokasi yang akrab. Dia telah mencapai Provinsi Azure 9 provinsi benua. Secara khusus, dia telah tiba di tempat yang disebut Kota Gunung Miring. Tempat ini adalah tempat keluarga Chu awalnya tinggal. Namun demikian, Kota Gunung Miring saat ini sepi dan tidak berpenghuni. Satu-satunya hal yang ada di sini adalah kuburan. Mereka adalah kuburan untuk orang-orang keluarga Chu. Saat itu, Chu Feng telah menyinggung banyak orang di 9 provinsi benua. Keluarganya, orang-orang keluarga Chu, mereka semua dibantai oleh musuh-musuh Chu Feng. Setelah itu, meskipun orang-orang yang telah membantai keluarga Chu Feng telah dibunuh oleh Chu Feng, tapi Chu Feng akhirnya menyinggung musuh baru. Untuk mencegah kematian keluarga Chu agar tidak terlibat, kuburan mereka dipindahkan berkali-kali. Namun pada akhirnya, Chu Feng memindahkan kuburan keluarga Chu kembali ke Lianing Mountain Town. Seperti kata pepatah,
seseorang harus kembali ke akar setelah kematian. Terlepas dari bagaimana tempat itu telah berubah, itu tetap menjadi rumah keluarga Chu. Ayah, kakek, paman, Chu Feng telah kembali untuk melihat kalian semua, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat kuburan itu, matanya mulai lembab. Ketika dia berlutut di depan kuburan, air mata tanpa sadar mengalir dari matanya. Itu bukan hanya air mata kerinduan bagi keluarganya, tapi mereka juga air mata penyesalan. Pembantaian keluarga Chu selalu menjadi simpul di hati Chu Feng. Jika bukan karena faktanya, bahwa dia liar di masa mudanya dan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, maka keluarga Chu tidak akan dibantai. Jadi, kadang-kadang Chu Feng sangat membenci dirinya sendiri. Dia membencinya ketika masih muda. Karena faktanya bahwa dia telah menyinggung orang lain, dia pun menyebabkan kematian orang-orang yang membesarkannya. Siapa yang berani masuk ke keluarga Chu? Teriak seseorang. Tiba-tiba saja, sebuah teriakan terdengar. Kemudian, lebih dari 100 orang muncul dari segala arah dan mengelilingi Chu Feng. Orang-orang itu semua mengenakan pakaian Akademi Azure Dragon. Sudah jelas, mereka berasal dari Akademi Azure Dragon. Orang-orang dari Akademi Azure Dragon menjaga kuburan keluarga Chu. Hanya saja, bukan hanya orang-orang ini yang memegang senjata, tapi mereka juga memasang ekspresi di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah, karena tempat ini memiliki pembentukan formasi yang secara pribadi dibentuk oleh Chu Feng. Maka tidak mungkin bagi orang biasa untuk masuk ke tempat itu. Namun demikian, ada seorang pria yang berhasil masuk tanpa ada yang memperhatikan. Maka dengan demikian, secara tidak sadar mereka merasa bahwa pria itu bukanlah seseorang yang dipandang remeh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.